Di tengah keberagaman spiritual Nusantara, tumbuh tradisi kepercayaan lokal yang tidak hanya menjaga akar budaya, tetapi juga menawarkan jalan batin yang mendalam. Salah satunya adalah Sumarah, aliran kebatinan Jawa yang lahir di Yogyakarta pada tahun 1935 dari pengalaman spiritual Raden Ngabei Sukino Hartono dan kemudian dilembagakan tahun 1950 oleh Dr. Surono Projolusodo dengan pengakuan dari Presiden Soekarno sendiri. Kali ini kita akan menelusuri Sumarah melalui dua lensa penting, yaitu 7 dimensi agama menurut Ninian Smart dan makna keselamatan dalam pandangan spiritual Jawa. 7 dimensi tradisi Sumarah. Sumarah itu adalah ilmu kesadaran dengan latihan batin untuk menyatu dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ajarannya tertulis dalam Mewarah, kumpulan nasihat dari Sukino Hartono yang diyakini menerima wahyu ilahi. Intinya adalah sujud Sumarah, penyerahan diri total dengan kesadaran yang tulus kepada kehidupan. 2. Dimensi ritual. Sujud Sumarah bukan sekadar sujud dalam bentuk fisik. Ini adalah meditasi dalam keheningan, mengembangkan kepekaan dan penerimaan melalui relaksasi mendalam pada tubuh, perasaan, dan pikiran. Disinilah manusia melepaskan ego dan membiarkan dirinya larut dalam kehendak Tuhan. 3. Dimensi etika. Etika Sumarah lahir dari sesanggeman 8 janji moral yang menuntun hidup jujur, rendah hati, dan penuh kasih. Kebaikan dalam pandangan Sumarah adalah buah dari kesadaran rasa. 4. Dimensi naratif. Tuntunan Sumarah berawal dari pengalaman doa Sukino Hartono agar Indonesia terbebas dari penjajahan. Dalam meditasi pada tanggal 8 September 1935, ia menerima wahyu dari Yang Ilahi yang menuntunnya untuk membawa manusia kembali kepada kesadaran akan Tuhan. 5. Dimensi pengalaman religius. Tuhan dalam Sumarah tidak dijelaskan lewat kata-kata, tetapi dirasakan lewat rasa. Inilah Manunggaling Kaulo Gusti, yaitu penyatuan antara hamba dan Sang Pencipta, bukan dalam bentuk, tetapi dalam kehendak yang satu. 6. Dimensi kelembagaan. Paguyuban Sumarah adalah organisasi spiritual Jawa yang diprakarsai oleh trio Pinisepuh, Pak Kino, Pak Hardo, dan Pak Sutadi. Organisasi ini berkembang melalui struktur kepengurusan nasional dan jaringan cabang di berbagai daerah Jawa. Sejak 1997 hingga kini dipimpin oleh Suko Sudarso sebagai Ketua Umum. Mereka menjadi bagian dari Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia. 7. Dimensi material sakral. Pendopo Sumarah tampak sederhana, namun di sanalah ruang sakral karena niat dan kesadaran yang hadir di dalamnya. Selanjutnya, berbicara soteriologi dalam Sumarah. Pertama, harmoni awal. Dalam pandangan Sumarah, manusia diciptakan suci dan harmonis, hidup selaras dengan alam dan Sang Pencipta. Inilah kondisi alam suci, seperti Adam dan Hawa sebelum tergoda oleh nafsu dunia. Kedua, tentang pelanggaran dan penderitaan. Ketika manusia dikuasai oleh karep, keinginan egois, ia kehilangan kesadarannya. Bukan dosa moral, tapi keterpisahan dari rasa Tuhan. Sumarah menyebutnya pengaruh manah batal atau hati gelap yang menyamar seolah suara ilahi. 3. Upaya pemulihan. Jalan pemulihan dimulai lewat laku sujud, laku spiritual, dan laku sosial. Melatih diri untuk tenang, ening, eling, diam, tenang, dan sadar akan kehadiran Tuhan. Keselamatan bukan hadiah dari luar, tapi pencerahan dari dalam diri saat cahaya Tuhan menyala di hati. Bagi Sumarah, keselamatan adalah proses kesadaran yang tidak pernah selesai, karena Tuhan tidak terikat oleh satu agama. Jalan ini terbuka bagi siapa saja, baik Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, atau siapapun yang berserah dan sadar kepadanya. Sumarah mengajarkan bahwa pluralisme bukan sekadar toleransi, melainkan pengalaman spiritual bersama yang melampaui dogma. Mari kita jaga keberagaman spiritual Nusantara.